Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, saya mau ngebahas lagi shuttlecock di harga 90 ribuan yang bisa jadi bakal recommended buat teman-teman pakai di gor teman-teman masing-masing. Dan shuttlecock yang mau saya bahas kali ini adalah shuttlecock yang kemarin sudah saya unboxing guys. Buat teman-teman yang belum lihat unboxingnya, boleh lihat di pojok kanan atas ya guys. Setelah kemarin saya bahas shuttlecock Hanania yang rate harganya di 93 ribuan, kali ini saya mau ngebahas dua shuttlecock yang kemarin saya unboxing juga bareng Hanania, yaitu shuttlecock Air Pro. Ini di harga 95 ribuan kurang lebihnya, dan satunya lagi adalah shuttlecock Backhand. Ini selisih 2000 di harga 97 ribuan. Dan dua shuttlecock ini ternyata banyak banget pecinta bulu tangkis ataupun beberapa subscriber Badminton Glasses yang nungguin banget review dua shuttlecock ini, dan bersyukur sekarang bisa saya buatkan konten pembahasan dua shuttlecock yaitu Air Pro dan Backhand ini. Dengan tren akhir-akhir ini, semua shuttlecock yang biasa kita gunakan naik drastis ya guys. Kita nanti pun akan ngebahas dua shuttlecock ini kira-kira worth it enggak untuk kita pakai buat main. Kondisi barunya kayak apa, kemudian karakteristik larinya seperti apa, dan penampakan setelah dipakai main seperti apa. Dan nanti pun saya kasih gambaran sekilas intensitas pukulan ketika dua shuttlecock ini dipakai main teman-teman saya di PB 1 Muara Kota Metro Provinsi Lampung guys. Ya, sekarang kita mulai bahas dua shuttlecock ini guys. Oke teman-teman, kali ini kita mulai bahas ya perbandingan antara dua shuttlecock. Teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri saya ini semuanya adalah shuttlecock dari Air Pro, dan sebelah kanan saya ini adalah shuttlecock Backhand. Selisihnya cuma 2000 guys. Air Pro sekarang di harga 95 ribuan dan Backhand sekarang di harga 97 ribuan. Walaupun nanti teman-teman kalau nyari di marketplace, di toko-toko online, nanti bakalan harganya variatif ya. Nanti tinggal cari yang terpercaya dan harganya yang paling pas dan cocok buat teman-teman semuanya. Ini juga semuanya adalah shuttlecock dengan kecepatan 78 guys. Dan kemarin sudah kita gunakan, makanya di sini ada penampakan shuttlecock yang bekasnya guys. Ini ada 4 shuttlecock bekas dari Air Pro, dan ini juga ada 4 shuttlecock bekas dari Backhand. Dan yang dua baru di depan ini adalah dua shuttlecock baru dari Air Pro, dan yang kanan ya dua shuttlecock baru dari Backhand. Untuk pertama kita coba bandingkan dulu dari kardusnya ya guys ya, slotnya. Ini teman-teman bisa lihat dua-duanya nyaris sama, dominan warna hitam, tapi hitamnya ini lebih pekat, banyak putihnya ya, dominan putih ya. Jadi ini dua shuttlecocknya. Air Pro dominan putih tapi tetap ada hitamnya, dan Backhand dominan warna hitam guys. Sama-sama dua shuttlecock ini adalah buatan asli Indonesia, tepatnya di kota Tegal ya guys ya. Ya kalau dari slopnya sih bahannya solid banget. Bahkan kemarin dikirim dari Tegal ke Metro Lampung itu nggak ada masalah pengiriman dan nggak ada penyok-penyoknya. Ya bisa dikatakan ini termasuk kategori kardus atau slop shuttlecock yang cukup keras, awet. Jadi nggak gampang rusak. Dan kemudian kita bandingkan coba ya guys, dua shuttlecock berbeda yang selisih harganya cuma 2000-an di kondisi barunya, pada kondisi barunya guys. Dan ini bentuk shuttlecocknya guys, nyaris sama. Yang ini Air Pro di harga 95 ribuan, dan yang ini Backhand di harga 97 ribuan. Dan ini kondisinya yang baru, nyaris nggak ada perbedaan karena dua-duanya memang sama-sama pakai bulu bebek ya guys, yang sudah dipilih dengan kualitas yang terbaik guys. Nah ini saya perlihatkan pelan-pelan ya guys. Nah kalau di awal ini memang
kelihatan sepertinya diameter yang backhand itu lebih kuncup sedikit, lebih kecil sedikit ketimbang yang Air Pro lebih lebar ya guys ya. Dan kadang kuncup atau lebarnya diameter ini mempengaruhi kecepatan shuttlecocknya guys. Dengan kecilnya diameter backhand bisa jadi nanti kecepatan backhand bakal lebih cepat ketimbang Air Pro. Nah ini kondisi barunya, nyaris mirip 11-12. Kualitas pengelemainya pun nyaris mirip. Oke, dan kalau dari awal ini dua shuttlecock ini menurut saya sangat bagus lah dia, apalagi kondisi barunya kayak gini ya. Oke, kita taruh dulu dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Kita bahas tentang karakteristik larinya, lajunya. Jadi setelah kemarin memakai beberapa shuttlecock dari kedua brand ini, memang bener dari diameternya tadi lebih lebar yang Air Pro, makanya yang saya rasakan Air Pro ini larinya lebih lambat ketimbang backhand. Dan sebetulnya kalau di Lampung ya, ini larinya Air Pro sih kayak Innova yang standar ya, Innova standar. Kalau kemarin saya review shuttlecock Regency Speed 78 ya nyaris mirip lah. Jadi memang agak lambat ketimbang yang backhand. Dua-duanya larinya stabil. Bahkan kemarin kita sudah pakai sekitar 6-8 shuttlecock. Keduanya ini nggak ada yang reject guys. Larinya bagus semua. Pas awal kali nyabut dari slab itu kan teman-teman bulu tangkis kita kan selalu ngecek ya, selalu ngetes apakah ini stabil apa enggak. Dan dari 6-8 shuttlecock yang kita cabut, dua shuttlecock ini nggak ada yang reject. Dan di video pembahasan shuttlecock Hanania kemarin ada subscriber yang bilang Air Pro larinya agak lambat. Memang lebih lambat ketimbang backhand. Jadi teman-teman yang merasa Air Pro ini lebih lambat, kurang cepat, bisa dicoba ke backhandnya guys. Makanya ini diameternya kan agak kecil sedikit. Dan bener-bener memang kemarin teman-teman yang suka main speed itu mereka lebih memilih ke backhand karena lajunya lebih kencang sedikit. Makanya kemarin beberapa pemain dengan beda kualitas dan beda kelas ya di grup saya itu, beberapa lebih suka di Air Pro karena pinginnya main rally panjang gak gampang mati, sedangkan pemain-pemain yang kenceng itu lebih suka main di backhand yang pinginnya nembak kenceng ya. Jadi dua shuttlecock ini sih menurut saya udah sangat recommended untuk kita gunakan saat bermain bulu tangkis. Hanya tinggal teman-teman lebih suka yang sedikit lambat atau yang lebih cepat. Jadi yang Air Pro ini memang Speed 78 nya cocok buat teman-teman yang suka main rally panjang, dan yang shuttlecock backhand ini lebih cocok buat teman-teman yang suka banget main speed, sering nembak guys. Nah ini dua karakteristik laju shuttlecock di dua brand yang berbeda ini ya guys ya. Nah buat gambaran teman-teman, saya kasih beberapa cuplikan video pertandingan grup Satu Muara ketika pakai dua shuttlecock ini ya guys.
Nah, kira-kira teman-teman bisa lihat ya, intensitas pukulan di PB1 Muara salah satunya model video tadi ya guys. Dan ada yang lebih kenceng dan ada yang lebih santai permainannya ketimbang video tadi guys. Dan sekarang kita mau bahas seperti apa sih shuttlecock Air Pro dan backhand setelah dipakai main ya guys ya. Ini kondisi bekasnya. Saya tampilkan 4 biar mewakili dari keseluruhan slop ya. Ini yang Air Pro guys. Saya ambilkan dua-dua dulu. Oke, dan yang ini backhand. Teman-teman bisa lihat ya. Yang kiri ini adalah kondisi bekas setelah dipakai main shuttlecock Air Pro, dan yang sebelah kanan kondisi bekas shuttlecock backhand. Memang secara keseluruhan shuttlecock backhand kayaknya nggak gampang rusak ya guys ya. Tapi saya ngelihatnya sih karena memang shuttlecock backhand ini kecepatannya lebih cepat ketimbang Air Pro. Jadi untuk mukul Air Pro ini butuh tenaga yang lebih gede biar lajunya kenceng. Sedangkan backhand dengan tenaga yang nggak terlalu kuat banget, dia udah lari kenceng. Makanya kenapa kondisi bekasnya otomatis yang lebih banyak dipukul dengan keras itu akan bakal lebih rusak. Makanya kelihatan banget dari perbandingan dua shuttlecock ini memang backhand lebih tahan bulunya gitu ketimbang Air Pro yang lebih kelihatan agak rusaknya kelihatan banget. Tapi kalau dari kondisi bekas ini kita sih bisa menyimpulkan ya bahwasanya dua shuttlecock ini ketahanannya sangat luar biasa banget. Ini kemarin padahal kita main ya satu set itu dipakai untuk 21 poin, cuman pakai satu, jadi dua set itu ya cuman pakai dua guys. Dan kondisinya ini, nah memang ya itu ya tadi ya teman-teman, Air Pro nya lebih kelihatan agak rusak banget karena memang dia intensitas pukulannya untuk menghasilkan kecepatan yang lebih itu mukul Air Pro ini harus pakai tenaga yang gede banget. Makanya sekilas ya kita lihat ini lebih rusak sedikit ketimbang yang backhand. Tapi dengan kondisi 4 shuttlecock di masing-masing brand ini yang sama sekali nggak ada yang patah, ini membuktikan bahwa dua shuttlecock ini ketahanan bulunya sangat luar biasa, sangat bisa diandalkan. Dan pada akhirnya teman-teman tinggal menyimpulkan sih, atau tinggal memilih saja antara suka yang lebih agak lambat atau yang lebih cepat gitu ya guys. Nah kalau kita bandingkan dengan kondisi shuttlecock ketika barunya guys, ini kita bandingkan dulu yang Air Pro ya guys. Yang sebelah kanan saya yang baru ini, dan yang ini yang bekas-bekas, memang kelihatan agak lebih rusak ya yang Air Pro ya, yang kondisi Air Pro yang bekas dipakai main ya. Tentu bisa lihat perbedaannya. Nah, kemudian perbedaan yang kondisi baru dan bekas di backhand, sekilas beberapa sisi ada yang kayak nggak rusak ya. Karena memang itu ya guys, termasuk nih bentuknya nyaris kayak nggak rusak banget. Karena memang yang backhand ini lebih mahal ketimbang Air Pro, dan karakteristik lajunya backhand ini lebih kenceng. Makanya dari kecepatan dasar dari shuttlecock backhand ini yang kenceng, pemain bulu tangkis itu nggak butuh effort atau kekuatan yang gede untuk bisa melajukan shuttlecock backhand ini guys. Makanya dengan pukulan yang pelan aja itu shuttlecocknya udah lari kenceng. Dan inilah yang bikin shuttlecock backhand ini lebih kayak bertahan, lebih kokoh ya ketimbang yang shuttlecock yang Air Pro. Walaupun sebetulnya selisih kecepatannya itu nggak terlalu jauh sih. Makanya kemarin ketika saya pakai berbeda shuttlecock dalam dua set, dalam satu partai gitu ya, dua set ya. Yang pertama pakai backhand, kemudian pakai Air Pro, itu kayak polanya atau temponya nggak terlalu berubah drastis karena memang selisihnya nggak terlalu jauh. Dan keduanya adalah shuttlecock recommended di harga 90 ribuan. Ini sangat bisa diandalkan buat main di gor-gor teman-teman guys. Dan buat teman-teman yang berminat beli dua shuttlecock ini, nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi video ini ya guys. Dan buat teman-teman yang pingin jadi agen shuttlecock ini juga, nanti saya kasih kontaknya di link deskripsi guys ya. Intinya dua shuttlecock ini luar biasa. Dan kalau dibandingkan dengan Hanania, saya sih memang lebih memilih dua shuttlecock ini. Dan saya pribadi kalau lagi ketemu musuh yang imbang, enak pakai backhand. Tapi ketemu musuh yang kuat, smash kenceng, pakai Air Pro guys.
biar tembakannya nggak terlalu kenceng, kita bisa balikin guys. Itu akal-akalan kita aja guys ya. Tapi kalau musuhnya di bawah kita, kasih shuttlecock yang cepet biar ditembak langsung mati ya guys. Oke, demikian dulu pembahasan 2 shuttlecock yang recommended, punya kualitas luar biasa lah. Di harga 90-an 2 shuttlecock ini recommended banget. Semoga menambah manfaat dan memberi informasi baru untuk teman-teman pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan see you next time guys.